Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli SD. Kalian akan menjelaskan tentang event-driven arsitektur. Apa itu event-driven arsitektur? Ialah merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan sistem komputer yang didasarkan pada terjadinya peristiwa atau event. Pada arsitektur ini, komponen-komponen sistem berinteraksi melalui pertukaran pesan dan merespons terhadap peristiwa yang terjadi. Event-driven arsitektur memungkinkan sistem untuk menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Komponen-komponen sistem dapat berinteraksi secara terpisah dan independen, dan event dapat dikirim dan diterima secara asinkronus. Struktur dan komponen, event producer, komponen atau entitas yang menghasilkan atau memicu event. Event bus, komponen yang bertindak sebagai media untuk pertukaran pesan antara produsen event dan konsumen event. Event consumers, komponen atau entitas yang menerima dan merespons event. Event handler, komponen yang bertanggung jawab untuk merespons event yang diterima. Event registry, komponen yang mencatat dan menyimpan definisi event yang dapat dihasilkan dan dikonsumsi oleh sistem. Message schema, struktur atau format yang digunakan untuk mendefinisikan pesan event. Error handling, komponen yang menangani kesalahan yang terjadi di dalam pengiriman atau pemesanan event. Kebutuhan atau sistem yang cocok untuk arsitektur event-driven ini. Ketergantungan pada peristiwa. Sistem yang didasarkan pada peristiwa atau event yang memicu tindakan atau respons tertentu adalah kandidat yang baik untuk arsitektur ini. Contohnya sistem yang merespons interaksi pengguna. Skalabilitas dan fleksibilitas. Arsitektur event-driven ini memungkinkan sistem untuk dengan mudah diperluas dan beradaptasi dengan perubahan. Komponen-komponen dapat ditambahkan atau diubah tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Integrasi sistem. Jika sistem perlu berkomunikasi dengan sistem eksternal atau memicu tindakan pada sistem lain, arsitektur event adalah pilihan yang paling baik. Responsif dan asinkronis. Jika sistem perlu merespons peristiwa secara cepat dan tidak memerlukan ketergantungan waktu, arsitektur ini sangat cocok. Komponen-komponen dapat bekerja secara asinkronis. Pemodelan domain kompleks. Sistem yang memiliki domain yang kompleks dengan banyak entitas, interaksi, dan perubahan status juga bisa mendapatkan manfaat dari arsitektur event-driven ini. Contoh kasus penerapan untuk arsitektur event-driven ini ialah sistem e-commerce. Dalam sebuah platform e-commerce, ketika pengguna menambahkan produk ke keranjang belanja, event tambahkan ke keranjang akan dihasilkan dan dikirim melalui event bus. Komponen-komponen seperti pengelola persediaan, pengelola pesanan, dan pengelola pembayaran akan menerima event tersebut dan merespons dengan melakukan tindakan yang sesuai. Selanjutnya, contoh pada booking application dengan menggunakan event storming. Sini terdapat berbagai macam event, ada properties, offers, payments, bookings yang saling terhubung, dan di masing-masing event terdapat aktivitas tersendiri yang berbeda-beda. Keunggulan dari arsitektur event-driven ini ialah responsif dan scalable. Arsitektur ini memungkinkan sistem untuk merespons peristiwa secara cepat dan efisien. Komponen sistem dapat merespons event secara sinkron, memungkinkan operasi yang independen dan meningkatkan kecepatan tanggapan sistem. Keterhubungan dan integrasi. Arsitektur event-driven memfasilitasi keterhubungan dan integrasi sistem yang lebih baik. Event menjadi sarana komunikasi antara komponen dalam yang saling terkait. Pemodelan domain yang lebih baik. Arsitektur event-driven dapat membantu dalam pemodelan domain yang kompleks. Event dapat mewakili perubahan atau peristiwa penting dalam domain bisnis atau aplikasi. Dengan memanfaatkan event sebagai elemen utama, sistem dapat lebih akurat merepresentasikan proses bisnis, mengolah keadaan dan perubahan secara lebih baik. Selanjutnya ada tantangan dalam menerapkan arsitektur event-driven. Pertama ada manajemen, konsistensi, dan orkestrasi. Dalam arsitektur event-driven, beberapa komponen dapat merespons pada event yang sama. Menjaga konsistensi data dan koordinasi antara komponen-komponen tersebut dapat menjadi tantangan. Yang kedua ada kompleksitas pemantauan dan debugging. Dalam sistem yang menggunakan arsitektur event-driven, aliran event dapat menjadi kompleks dan sulit untuk dilacak. Pemantauan, debugging, dan penanganan kesalahan dapat menjadi lebih rumit karena event yang dihasilkan dari berbagai sumber dan dikonsumsi oleh banyak komponen. Selanjutnya ada keandalan dan manajemen kesalahan. Arsitektur ini dapat menghadapi tantangan dalam menjaga keandalan sistem. Event yang hilang, kelewat, atau terduplikasi dapat terjadi dalam jaringan yang tidak stabil atau lingkungan yang scalable. Kesulitan modelisasi domain. Pemodelan domain yang kompleks dalam arsitektur event-driven dapat menjadi tantangan. Memahami dan merepresentasikan perubahan dalam domain bisnis secara akurat dalam bentuk event dan mempertahankan konsistensi dalam definisi event dapat membutuhkan pemodelan yang matang dan perencanaan yang cermat. Pengaturan skala. Meskipun arsitektur ini mendukung skalabilitas horizontal, mengelola skala dengan benar dapat menjadi tantangan. Mengatur distribusi event secara efisien, mengoptimalkan throughput, dan mempertahankan performa yang baik saat sistem diperluas membutuhkan desain dan implementasi yang cermat. Penggunaan memori dan kinerja. Arsitektur event-driven dapat memiliki dampak pada penggunaan memori dan kinerja sistem. Jumlah event yang dihasilkan dan dikonsumsi dapat menjadi besar.
dan pengolahan event secara async dapat meningkatkan beban pada sistem. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.